MPD NIM 103210113, Prodi Ilmu Sosial BKU Administrasi Publik, judul disertasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Harapan saya ke depan kaitan dengan penelitian adalah bagaimana UIN menjadi pertama untuk melaksanakan pendidikan karakter yang menyeluruh dan sempurna bagi kemajuan lembaga perguruan tinggi Islam. UIN maju terus dan maju terus untuk lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Kamis 30 Januari tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promo Venus Jakir Lobo NIM B103-21013, Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, judul disertasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya, Promo Venus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Kami persilakan duduk, Bapak Promo Venus. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Koordinator Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc. Dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya menyapa beberapa tamu undangan yang sempat hadir. Yang pertama ada Profesor Dr. Ibu Dahlia, dengan informasi bahwa beliau adalah guru besar di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan. Ya, meskipun sekarang sudah pernah wakil, tapi pernah menjadi pembantu rektor satu dosen saya punya profes ya luar biasa. Dan ada beberapa dosen dan staf pengajar khususnya dari UI yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati penguji eksternal Ibu Profesor Dr. Haji Andi Kasmawati M. Hum, selamat datang. Selamat datang Bu di kampus juga sebelah mungkin Bu Prof baru pertama kalinya juga datang di Palu ini ya, atau sering cuma baru juga kita bertemu pada kesempatan ini. Dan yang saya hormati para tim komisi dan komponen yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Dengan memohon perlindungan taufik dan hidayah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama Zakir Lobo. Selanjutnya
Selanjutnya saya mempersilakan promotor untuk membacakan pertanggungjawaban akademik Promopedus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan sidang promosi, Bapak Ketua dan Sekretaris di Promosi, wabil khusus tamu kehormatan kita penghuni eksternal, Ibu Profesor Dr. Haja Andi Kasmawati MHum. Terima kasih Prof berkenan hadir. Seluruh tim penguji yang saya hormati, juga hadirin sekalian, terkhusus tadi sudah disebutkan Prof Slamet, Ibu Profesor Dr. Haja Andi Kasmawati. Terima kasih Prof berkenan hadir. Beliau selain guru besar yang di FKIP, di masa beliau lah saya diterima masuk di Universitas Ternate. Saat itu beliau penguji saya. Terima kasih Prof, semoga sehat selalu. Izinkan kami membacakan pertanggungjawaban akademik tim promotor. Mohon izin ko-promotor saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah, sehingga hanya kami mewakili sebagai bagian dari promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang dan tim penilai yang kami hormati, kami di promotor Saudara Zakir Lobo yang terdiri dari Profesor Dr. Muhammad Khairil MSI Irma sebagai ketua, Bapak Dr. Maulana Nasir MSI sebagai anggota, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kita semua khusus. Izinkan pula kami terlebih dahulu membacakan pesan kami kepada Saudara Promopedus. Saudara Promopedus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah diselesaikan. Sudah cukup kami di promotor membimbing saudara menyelesaikan disertasi sejak pengusulan, seminar usulan penelitian, ujian naskah disertasi, dan sekarang saatnya pada sidang promosi doktor. Kami berharap saudara dapat mempresentasikan disertasi saudara dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin para tamu. Presentasi ini sebagai pertanggungjawaban akademik saudara Promopedus dan kami sebagai tim promotor. Kami juga berharap saudara dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ini yang dapat saudara banggakan dan pertanggungjawabkan baik secara keilmuan maupun guna laksana pada kehidupan kemudian hari. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang mulia dan kami hormati, Promopedus lahir di Kupandaka 13 Maret 1969, masih muda dulu. Orang tua Bapak Lobut dan Ibu Mariam Ramfisela serta istri saudari Rohian Hamid SAG MM. Jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar negeri 12 Manado tamat tahun 1982, melanjutkan ke Madrasah Sanawiyah Pondok Pesantren Karya Pembangunan Manado, lulus tahun 1985. Kemudian melanjutkan SMA swasta PDRI Kota Mobagu, Bolang, Mangondo. Selesai pada tahun 1988, kemudian melanjutkan studi strata 1 program pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Yahya Alaudi di Palu. Ini masih cabang berarti Pak ya. Tamat tahun 1995, kemudian melanjutkan studi strata S2 pasca sarjana Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial kekhususan manajemen pendidikan, tamat tahun 2004. Kemudian pada tahun 2021 melanjutkan ke jenjang program doktor ilmu sosial pada program pasca sarjana Universitas Ternate. Promopedus juga sebagai dosen pada Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Dato' Rama Palu. Selanjutnya
kami serahkan Saudara Prof. Petrus kepada sidang terbuka Senat Universitas ini. Semoga berkenan dengan promosi doktor untuk diuji. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik Prof. Petrus serta kelayakan Prof. Petrus mendapat gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian pembacaan pertanggungjawaban akademik ini kami sampaikan. Atas segala kekurangan kami mohon maaf dan kami kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan Profesor Dr. Muhammad Heri Magister Hukum sebagai promotor, dan selanjutnya saya persilakan Prof. Petrus dulu untuk menempati mimbar yang telah disiapkan. Selanjutnya saya beri kesempatan atau persilakan kepada Bapak Dr. Samsul Rizal MDM MSI sebagai sekretaris untuk membacakan hal-hal yang berkaitan dengan keabsahan pelaksanaan ujian promosi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian sehat selalu. Amin. Yang saya hormati tim penguji pada sidang ujian terbuka promosi doktor yang sangat berwibawa pada hari ini, Bapak Ibu undangan yang sama saya hormati, perkenankan saya bacakan surat keputusan berkaitan dengan pelaksanaan ujian promosi hari ini. Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako nomor 0352/28/12/KN/2025 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pascasarjana Universitas Tadulako. Direktur Pascasarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini: nama Sakir Lobut, Stambuk B10321013, program studi ilmu sosial program doktor, judul penelitian implementasi kebijakan pendidikan karakter di Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Adapun panitia pelaksana pada ujian hari ini, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI selaku ketua, yang terpelajar Bapak Dr. Samsul Rizal M. Sulaiman MSI selaku sekretaris, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Haja Andi Kasmawati MH selaku penguji eksternal, yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Irfan Mufti MSI selaku penguji internal, yang terpelajar Bapak Dr. Muhammad Arif SIP MSI selaku penguji, yang amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Khair MSI MH selaku promotor perangkat penguji, yang terpelajar Bapak Dr. Nawawi Natsir MSI selaku co-promotor perangkat penguji, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Daswati MSI selaku penguji, yang amat terpelajar Ibu Profesor Dr. Nurhaida SPD MPD selaku penguji, dan yang terpelajar Ibu Dr. Rahmawati Halim Estos MSI selaku penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan di Palu pada tanggal 22 Januari 2025, tertanda dan cap Direktur Pascasarjana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSI Ibu Asia Tenggara. Sekian. Baik, terima kasih Dr. Samsul Rizal dan Sulaiman MSI sebagai sekretaris. Selanjutnya saya mempersilakan Saudara Prof. Petrus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi kurang lebih 15 menit. Izin pimpinan dan Dewan Penguji, sebelum saya mempresentasikan, saya ingin kirim doa kepada dua orang tua sudah meninggal dunia, kedua mertua juga yang sudah meninggal.
ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati dan muliakan amat terpelajar Ketua Dewan Penguji Profesor Dr. Slamet Riyadi MSI, yang saya hormati dan muliakan Dr. Samsul Rizal M. Sulaiman MSI selaku sekretaris, yang saya hormati dan muliakan serta amat terpelajar Profesor Dr. Andi Kasmawati MPU selaku penguji eksternal dan Kaprodi Administrasi Publik Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati dan muliakan Bapak Dr. Muhammad Irfan Mufti MSI selaku penguji internal, yang saya hormati dan muliakan serta amat terpelajar Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairi MSI MH selaku promotor, yang saya hormati dan muliakan Bapak Dr. Nawawi Nasir MSI selaku co-promotor, yang saya hormati dan muliakan Bapak Dr. Muhammad Arif SIP MSI selaku penguji, yang saya hormati muliakan serta amat terpelajar Profesor Dr. Daswati MSI selaku penguji, yang saya hormati dan muliakan serta amat terpelajar Profesor Dr. Nuraida SPD MSI selaku penguji, dan yang saya hormati muliakan Ibu Dr. Rahmawati Halim SOS MSI selaku penguji. Hadir di tengah kita juga yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Datuk Karamah, Bapak Dr. Adam MSI MPD, yang saya hormati pula selaku orang tua saya Ibu Profesor Dr. Haja Dahlia Suhaib MA, yang saya hormati pula teman-teman kawan dosen dari UIN Datuk Karamah Palu, komunitas dosen muda, dan para keluarga hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya ingin mempresentasikan hasil penelitian saya sebagai berikut. Judul disertasi saya adalah implementasi kebijakan pendidikan karakter di Universitas Islam Negeri UIN Datuk Karamah Palu. Dan judul yang ada, saya membuat 3 garis besar latar belakang permasalahan. Yang pertama, ketika kita bicara pendidikan karakter dan implementasi kebijakan, maka ini menjadi isu strategi bagi dunia pendidikan, termasuk perguruan tinggi, untuk bagaimana ke depan mampu membangun generasi yang cerdas secara akademik dan memiliki akhlak mulia. Yang kedua, judul ini juga dipilih di lokasi Universitas Islam Negeri Datuk Karamah Palu kaitan dengan penerapan atau implementasi pendidikan karakter, yang mungkin selama ini kita memahami bahwa
perguruan tinggi Islam juga sudah lebih mendalam melaksanakan pendidikan karakter, dan itu di UIN Dato' Karama Palu sudah berusaha untuk melakukan pengintegrasian antara berbagai mata kuliah ke dalam pendidikan karakter yang dibingkai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Termasuk saya kira yang menjadi latar belakang hidup saya ini adalah dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003. Ada juga Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 dan Peraturan Mendikbud Nomor 20 tahun 2018. Rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian saya ini adalah apakah kebijakan pendidikan karakter dapat diimplementasikan secara efektif di Universitas Islam Negeri Dato' Karama Palu. Selanjutnya tujuan penelitian saya kira adalah untuk mengetahui, untuk menganalisis, dan untuk mengungkapkan apakah kebijakan pendidikan karakter dapat diimplementasikan secara efektif di UIN Dato' Karama Palu. Landasan teori yang saya bangun dari penelitian saya ini ada teori utama dan ada beberapa teori pendukung. Teori utama saya adalah teori George Edward Tree berkaitan dengan implementasi kebijakan, lalu didukung dengan teori-teori pendukung lainnya, yaitu Grinder implementasi kebijakan, Aristoteles teori etika kebijakan, teori moral, dan Albert Bandara berkaitan dengan pembelajaran sosial. Nah, dari teori-teori yang saya bangun ini saya kira dalam rangka pertama memberikan dasar ilmiah penelitian saya, yang kedua ini memperjelas permasalahan penelitian, yang ketiga menyusun hipotesis atau pertanyaan penelitian, yang keempat mengarahkan metode penelitian, yang kelima interpretasi atau tafsiran data, yang keenam justifikasi akademik, yang ketujuh adalah kesenjangan penelitian, dan yang ke-8 menghubungkan penelitian dengan literatur terdahulu. Dari semua ini akan diarahkan pada judul saya, yaitu implementasi kebijakan pendidikan karakter di UIN Dato' Karama Palu. Metode penelitian yang saya gunakan dengan judul yang ada adalah yaitu pendekatan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data OWD, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah sebanyak 7 orang. Dari 7 orang ini sebagian besar masih memangku jabatan, termasuk Pak Rektor sekarang dan Rektor yang berkuasa pada masa itu. Ada juga beberapa wakil rektor dan beberapa kepala bagian. Lalu yang terakhir adalah tokoh mahasiswa atau ketua BEM. Teknik analisis data yang saya lakukan yaitu mengacu pada teori Miles dan Huberman, yaitu penyajian data, ada verifikasi data dengan luar lagi apa. Lalu dari hasil itu kita akan peroleh bagaimana hasil penelitian saya ini. Hasil penelitian adalah pertama, implementasi kebijakan pendidikan karakter di UIN Palu berdasarkan hasil penelitian dengan landasan teori utama oleh George Edward Tree itu dapat dinyatakan 3 variabel, yaitu komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi cukup efektif. Sedangkan 1 variabel, sumber daya, berkaitan dengan sumber daya staf dan sarana prasarana kurang efektif atau tidak terpenuhi secara optimal. Itu saya kira kesimpulan utama. Yang kedua, substansi dan tujuan kebijakan berkaitan dengan pendidikan karakter di UIN cukup jelas sehingga mudah dipahami
dan dilaksanakan oleh implementer sebagai juga kesimpulan utama. Novelty atau kebaruan yang saya dapat dari disertasi saya ini adalah pendidikan karakter terintegrasi pada nilai ibadah dan amal jariah. Pembahasan dan kesimpulan di dalam disertasi saya ini ada 6 bagian. Pertama, menggambarkan deskripsi tentang implementasi kebijakan pendidikan karakter. Yang kedua, proses implementasi kebijakan pendidikan karakter. Yang ketiga, adanya faktor pendukung. Yang keempat, adanya faktor penghambat. Yang kelima, analisis kaitan dengan pendekatan teori implementasi kebijakan. Dan yang keenam, dampak implementasi kebijakan pendidikan karakter. Sebagai kesimpulan tambahan, artinya ini kalau di dalam perspektif agama sunnah, yang wajibnya yang pertama tadi. Yang pertama, perlu ada penekanan pengembangan nilai-nilai religius dan budaya lokal dalam proses pendidikan sejalan dengan visi universitas untuk membentuk lulusan yang berakhlak, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Yang kedua, implementasi kebijakan pendidikan karakter di UIN Dato' Karama Palu dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan yang terintegrasi dalam kurikulum dan aktivitas kemahasiswaan. Yang ketiga, UIN Dato' Karama Palu perlu mengintegrasikan kebijakan pendidikan karakter dalam pembelajaran sehingga mahasiswa diharapkan memperoleh pengetahuan akademik yang berkualitas serta memiliki nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi disertasi saya ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walillahi aqibatul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan saudara Pengopedus untuk minum dulu sebelum para tim penguji mengajukan berbagai pertanyaan. Ya. Untuk kesempatan pertama, dengan hormat saya persilakan Ibu Profesor Dr. Haji Andi Kasmawati, Magister Hukum. Sekedar informasi bahwa beliau adalah dosen tetap pada Universitas Negeri Makassar dan sekarang ini menjabat sebagai tugas tambahan sebagai Ketua Program Studi Doktor Ilmu Administrasi. Saya persilakan Prof dengan waktu tidak dibatasi, jadi memang menjadi kesepakatan akademik kita bahwa penguji eksternal unlimited, ya, jadi tidak dibatasi. Dia sampai sore boleh apa-apa. Silakan Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang atau ketua panitia sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah saya bisa berada di kampus ini dengan tugas selaku penguji eksternal dan atas permintaan Ketua Prodi itu info yang saya dapatkan, katanya harus dari UNN dan di Prodi Administrasi Publik. Dan alhamdulillah waktu ditemui oleh rekannya Pak Sakir, langsung disampaikan, oh ini nama saya, karena ini belum tahu ini pakai nama. Dan alhamdulillah bisa sampai di tempat ini. Yang saya hormati sekali lagi Ketua Sidang Profesor Dr. Satria UNC dan Sekretaris Prof. Dr. Syamsul Sulaiman dan tim penguji internal yang hadir. Saya tidak bisa sebutkan satu-satu, nanti panjang betul waktunya. Dan para hadirin yang sempat hadir, keluarga koleganya Pak Sakir dan tentunya keluarga tercinta juga hadir menyaksikan Pak
Sakir Lobut ini melaksanakan sidang ujian terbuka untuk meraih gelar doktor. Notabene ini adalah pendidikan tertinggi secara formal. Nah, Pak Sakir ya, judulnya implementasi kebijakan ya. Ini implementasi kebijakan inilah pabriknya ya. Adapun pendidikan karakter itu adalah objek yang mau dilihatnya. Maksudnya kebijakan implementasi kebijakan ini kan sudah ditetapkan atau ditentukan oleh pemerintah ya. Nah, ini mungkin Pak Sakir bisa nanti menjelaskan ke saya di mana sih letak landasannya ini kebijakan pendidikan karakter ini. Maksud saya ini kan dilaksanakan di Universitas Islam Negeri Datuk Karama ya, Palu. Nah, itu turunan kebijakan ini itu dari mana saja sehingga bisa sampai ke universitas ini, bahkan karena ini universitas maka sivitas akademik ya termasuk. Apakah itu ataukah dibatasi kepada mahasiswa ataukah apakah ini kan tidak ada batasannya. Ini hanya mengatakan Universitas Islam. Apakah ini sivitas akademik termasuk dosen, pegawai, mahasiswa, itu nanti bisa ditunjukkan. Apakah saya seterusnya nanti dijawab atau mau dijawab satu-satu Pak Sakir? Anda yang baik itu, Prof. Ya. Bisa satu-satu juga. Dijawab sekarang, ya silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Prof selaku penguji eksternal. Yang tadi ditanyakan landasan kebijakan pendidikan karakter ini, saya kira landasan yuridisnya kita semua memahami. Itu ada undang-undang, ada peraturan menteri dan peraturan presiden. Nah, ini saya kira yang menjadi acuan dari kebijakan yang dilakukan berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter ini. Lalu kebijakan ini oleh rektor itu lebih ditafsirkan sesuai dengan kebutuhan yang ada di UIN Datuk Karama Palu. Jadi kebijakan itu saya kira itu diinterpretasi sesuai muatan kondisi yang ada di UIN Datuk Karama Palu. Saya ingin beri contoh dari hasil wawancara saya dengan Bapak Rektor sekarang, Bapak Profesor Dr. Haji Lukman Estahir MA. Itu semester akan datang ini, Ibu Prof, sebelum dosen mengajar pada mata kuliah yang ditunjuk dari 14 kali atau 16 kali tatap muka, itu ada 2 kali tatap muka sebagai pertemuan untuk memperbaiki mindset mahasiswa. Jadi belum masuk pada materi mata kuliah, masih di gameplay bagaimana etika, bagaimana moral, bagaimana karakter mahasiswa yang bersangkutan. Nanti di pertemuan ketiga dan seterusnya baru masuk pada materi mata kuliah yang bersangkutan. Lalu pertanyaan tadi juga ada berkaitan, apakah pendidikan karakter di UIN ini hanya difokuskan kepada mahasiswa? Saya kira tidak. Semua sivitas akademika. Cuma memang dari kebijakan ini memulai dari rektor, turun sampai kepada dekan, sampai kepada prodi dan mahasiswa. Untuk kebijakan pendidikan karakter pada sivitas akademika, saya kira disesuaikan dengan profesi konten masing-masing. Untuk dosen diarahkan sebagai model, mahasiswa itu berkaitan dengan orang yang harus dibina
untuk penanaman pendidikan karakter. Saya kira untuk sementara demikian. Melanjutkan ya Pak Syakir ya, itu wujud ya. Wujud pendidikannya itu dalam bentuk apa? Meskipun tadi sudah ada satu ya disampaikan bahwa ada 2 kali pertemuan untuk mindset. Kalau yang lainnya itu apa, dan kalau ke mahasiswa apakah dia ada dalam bentuk mata kuliah, dan kalau untuk di mata kuliah apa yang menjadi basic daripada pendidikan karakternya? Kan bisa disampaikan. Saya kira wujud yang kedua itu oleh rektor untuk tingkat dosen banyak melakukan pelatihan-pelatihan berkaitan dengan konten dosen itu sendiri. Begitu juga untuk kalangan mahasiswa, KM, BEM, itu disesuaikan dengan program-program kemahasiswaan. Apakah itu kegiatan intra maupun ekstra kurikuler. Termasuk di dalamnya itu sekarang dikembangkan untuk penerima KIT. Itu sekarang bahkan berapa bulan lalu saya lihat ada namanya soft skill, ada juga namanya pelatihan membuat tenun sarung donggala. Itu yang dilakukan oleh Pak Rektor, dan ini saya kira bagian dari karakter keterampilan. Yang lain-lain juga saya kira di pramuka begitu, berkaitan dengan kedisiplinan, kepemimpinan, dan itu terbawa ketika mahasiswa kuliah dalam ruangan, dosen memberikan tugas-tugas itu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa implementasi pendidikan karakter berjalan di tengah-tengah mahasiswa. Saya kira itu. Nah, itu tadi terkait dengan apa yang mau dituju ya tadi pendidikan karakter itu. Nah, dalam hal implementasi, ya disinilah pabriknya ini Pak Syakir ya. Kalau saya tak salah tadi Pak Syakir mengemukakan beberapa teori yang digunakan untuk melihat apakah kebijakan ini terimplementasi dengan baik, ya. Itu tadi bentuknya pendidikan karakter, tapi dari segi mekanisme implementasinya itu Pak Syakir menganalisisnya melalui deskriptif tadi ya, analisis deskriptif kualitatif dan menggunakan teori melihat bagaimana implementasi ini apakah efektif atau tidak ya. Kalau saya tidak salah, karena yang dicari di rumusan masalahnya itu adalah apakah ini terimplementasi dengan efektif ya. Kira-kira bisa disampaikan bagaimana prosesnya sehingga bisa mengambil sebuah kesimpulan. Silakan. Prof, saya kira berkaitan dengan implementasi teori ini, tadi saya mengungkapkan bahwa teori utama saya adalah teorinya Edward Tree yang berkaitan dengan 4 variabel. Ada komunikasi, ada sumber daya, ada disposisi, dan ada birokrasi organisasi. Dari 4 variabel yang ditawarkan oleh Edward Tree berkaitan dengan permasalahan saya, apakah efektif atau tidak? Ternyata 3 variabel memenuhi syarat untuk efektif, sementara 1 variabel tidak memenuhi syarat untuk efektif, yaitu variabel sumber daya berkaitan dengan staf dan sarana prasarana. Untuk berkaitan dengan staf ini, data akuratnya adalah di beberapa prodi di UIN atau di beberapa fakultas di UIN, staf misalnya dosen satu prodi dengan sekian ribu mahasiswa itu hanya memiliki 6% tetap. Ini tidak terjadi perimpangan berkaitan dengan pelayanan bagi mahasiswa.
Begitu juga dengan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana itu belum memadai. Ya, harapan saya dalam penelitian ini mungkin sebagai satu rekomendasi adalah rektor itu perlu harus memperbaiki apa yang menjadi bisa temuan dalam penelitian. Saya kira Prof. Baik, saya kira itu penjelasan yang disampaikan dari Ibu Penguji Eksternal ya. Jadi penting juga saya ingatkan bahwa memang dalam pendekatan metodologi kualitatif itu ya teori itu bisa saja berubah ya. Ketika di lapangan ternyata problem isunya itu tidak sesuai dengan teori utama yang kita. Begitu juga dengan persoalan model kita. Jadi kebaruan itu tidak harus muncul begitu saja, tetapi minimal juga ada dukungan teori. Itu yang dimaksudkan tadi. Jadi saya hanya menambahkan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Pak Dr. Muhammad Firman PhD sebagai penguji tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para penguji yang saya hormati, para guru besar, teman-teman doktor dan hadir sebagai penguji pada hari ini. Saya juga harus menyapa orang tua saya yang banyak mengajari saya seperti dosen Ibu Profesor Rahimah Suhaib. Beliau orang tua dan banyak mengajari saya dalam kehidupan kampus di Lestari Katolik. Dan saya juga menyapa teman-teman akademisi dari UIN dan Karama yang sempat hadir pada hari ini. Baik, terima kasih Pak Syadir, sahabat saya. Sebagai promovius hari ini kita pernah mengalami masa-masa pahit. Kita bersama-sama Pak Syadir. Tidak ada yang tidak mungkin. Semua dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan istiqomah, selalu ada jalan. Allah pasti akan memberikan jalan yang terbaik. Insyaallah. Sebagai sahabat, saya dalam aktivitas keseharian di tahun 2008-2009 Pak Syakir, selalu ada satu yang menjadi penting untuk mengajak kebaikan. Di Al-Imran 104 dia disebut, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Memang saya dan Pak Syakir aktif sekalian pada saat kuliah sama-sama di Indonesia, selalu mengajak kebaikan, selalu memberikan nasihat dan mengajak sesuatu yang tidak ada tidak mungkin. Pada hari ini itu menjadi kemungkinan Pak Syakir. Saya ingin mengendorse konstruksi cara berpikir dalam kajian administrasi publik saya. Pak Syakir tadi sudah menyebut, saudara promovius menyebut tentang teori utama sebagai teori aksara. Ada beberapa teori pendukung. Tadi disebut teori utamanya dikembangkan oleh Joseph Edward Reed. Ada teori Aristoteles tentang etika, ada teori Masmania, ada teorinya Greener, ada teorinya Bardah dan segala macam yang Pak Syakir jadikan pembanding. Promovius ketika belajar tentang administrasi publik, tapi saya memahami karena latar belakang Prometheus dari UIN yang dari S1, S2-nya bukan administrasi publik. Joseph Edward Reed itu salah satu pakar yang mengembangkan model terkait dengan model implementasi kebijakan itu. Dengan 4 aspek itu ada 21 dimensi di dalam yang harus dibidik mestinya, yang harus dibidik dan harus dikaji. Karena dimensi-dimensi itu menjadi bagian aspek yang melekat di masing-masing. Misalnya aspek komunikasi, di dalamnya ada dimensi transmisi, ada kejelasan, gitu ya, ada clarity dan sebagainya. Begitu juga aspek-aspek lain.
kalau kita mau kaji dari sisi filosofinya, bahwa Edward Joss ini menyebut bahwa teori yang dikembangkan melahirkan model itu prinsipnya interaksional. Interaksional artinya ketika salah satu bermasalah, itu bermasalah semua. Nah, sekarang ketika Paul Venus menyebut dari 4 aspek itu, ada 3 aspek yang bekerja secara efektif, 1 tidak efektif. Itu sebetulnya butuh penjelasan dan argumentasi secara mendalam mengapa. Sementara Edward Joss itu menyebut bahwa interaksional itu bertendensinya jika satu bermasalah, itu ke-4-4 bermasalah. Itu teorinya begitu menyatakan. Nah, hasil temuan Homo Venus menyebutkan ada 3 yang sudah efektif, tapi 1 terkait dengan sumber daya tidak efektif. Ini butuh penjelasan, butuh argumentasi secara teoretik yang harus dikembangkan oleh Homo Venus. Mestinya begitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa dimensi strategis di dalam administrasi publik. Dimensi kebijakan yang pertama, yang menjadi penting dari dimensi kebijakan publik adalah memahami tentang siklus kebijakan, mulai dari proses memformulasi kebijakan sampai dengan mengevaluasi. Nah, titik temunya Homo Venus mengkaji tentang implementasi harusnya dipahami dari proses formulasi sampai dengan apa kebijakan publik itu harus diimplementasikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa di dalam kajian administrasi publik ada salah satu dimensi yang penting selain dimensi kebijakan, yaitu dimensi etik dan moralitas. Apa kaitannya dalam kajian administrasi publik? Karena administrasi publik itu tidak bebas nilai, Prof. Administrasi publik sebagai ilmu terapan itu tidak bebas nilai, maka harus ada panduan nilainya. Itulah panduannya, etik dan moralitas. Itu penting, saudara Prof. Maka ketika bicara tentang pendidikan karakter, inilah irisannya sebetulnya dalam kajian administrasi publik. Mengapa etik dan moral itu menjadi penting dalam salah satu dimensi strategis administrasi publik? Coba baca di beberapa literatur tentang administrasi publik. Ada 6 dimensi. Salah satunya adalah dimensi etik dan moralitas. Maka administrasi publik itu boleh digunakan oleh siapapun. Oleh gembong pencuri, oleh gembong narkoba, boleh digunakan, prinsipnya ada. Ada kerjasama, ada rasionalitas untuk mencapai tujuan dan seterusnya. Tetapi yang tidak dibolehkan dalam sekat administrasi publik adalah karena di dalamnya harus ada etik dan moral dan harus dipandu dengan nilai aturan, nilai agama, nilai adat, nilai-nilai sosial masyarakat. Ini penting. Maka tadi disebut, apakah cocok teori utama yang digunakan tentang George Edward Tree? Sebetulnya penelitian kualitatif ketika turun ke lapangan ada perubahan teori sangat dimungkinkan. Misalnya karena aspek yang terkait dengan kebijakan pendidikan karakter itu bukan persoalan treatment yang terkait untuk mendidik, tapi ada nilai-nilai lingkungan strategis yang bisa jadi secara individual maupun secara kolektivitas itu sangat dipengaruhi oleh apa? Nah, ini yang menjadi muatan. Olehnya itu, maka pendidikan karakter ini bisa jadi hanya satu himbauan, hanya satu treatment, tetapi tidak melekat pada konsep-konsep yang semestinya harus dilakukan. Misalnya hari ini di kampus UIN atau kampus mana terjadi ada penyimpangan terkait dengan uang palsu dan seterusnya misalnya. Ini kan problem pendidikan karakter yang melekat di perguruan tinggi, artinya ada sesuatu yang terkait dengan etik dan moralitas yang tidak sejalan dalam konsep administrasi publik. Ini kira-kira yang silakan Prof. Venus memberikan ulasan, memberikan pandangan yang terkait itu, karena memang dalam kajian-kajian administrasi publik bahwa administrasi publik itu harus dipandu oleh nilai. Nah, ini yang menjadi penting karena pendidikan karakter adalah bagian dari nilai. Kalau yang saya baca di dalam naskahnya Prof. Silakan Prof. berikan satu elaborasi. Ya baik,
Terima kasih Pak Dokter. Saya mungkin hanya memberikan semacam satu jawaban secara umum, karena tadi saya lihat lebih banyak pada saran dan masukan. Meskipun di balik saran masukan itu ya perlu saya juga mau meng-cross check dari sisi mana mungkin yang perlu saya perbaiki. Pertama, tadi saya jelaskan bahwa dari 4 variabel itu ada satu yang bermasalah, dan menurut kedua, kalau satu bermasalah itu artinya gagal secara keseluruhan. Nah, yang satu ini mungkin bagi saya sebagai seorang peneliti, ini mungkin ke depan akan memberikan rekomendasi kaitan dengan kasus ini. Saya kira Pak Dokter, ada kasus yang paling kurang pas. Pengangkatan dosen itu dengan begitu banyak, kadang-kadang jatahnya hanya 1 orang. Jadi ini akan terkendala pada sumber daya staf yang lain. Itu artinya 1 tahun angkatan misalnya ada sekian ribu mahasiswa, dosen yang diangkat hanya 1 orang. Ya. Dan ini kalau begini terus mungkin berkaitan dengan teori ini perlu ada rekomendasi ke pusat bahwa perlu ditambah jatahnya. Belum lahir bagus yang 1 orang, yang beberapa orang sudah mau pindah lagi. Jadi bukan mati 1 tumbuh 1000, tapi mati 1 mati juga 1000. Yang berikutnya saya kira Pak Dokter berkaitan lagi dengan etik moralitas. Saya baca dalam beberapa kajian, saya kira seperti itu, bahwa kebijakan administrasi publik itu dia berjalan sebagai satu pedoman untuk bisa kita ikuti, tapi ada ruh substansinya yaitu etika moral. Dan dalam beberapa kali ini mungkin nanti insya Allah saya akan coba konsultasikan lagi dengan promotor dan co-promotor. Lalu teori-teori lain saya kira seperti yang disampaikan juga oleh Prof tadi, kalaupun bisa berubah teori ketika kita turun ke lapangan dan itu dibolehkan, ya ini juga saya kira saya akan konsultasikan dengan co-promotor dan promotor. Dan yang terakhir Pak Dokter tadi beredar uang palsu, kira ini sebagai informasi ilmiah yang faktual, dan itu ada istilah bukan cuma melahirkan sarjana yang sarjana, tapi melahirkan juga uang palsu. Dan ini saya kira tidak dilihat atau bisa disimpulkan secara general. Artinya ini mungkin kasus 1-2 orang. Tapi yang anehnya juga kan itu Pak Dokter dilakukan oleh orang yang dianggap berilmu. Tapi saya melihat begini, ada latar belakang. Kalau saya pakai pendekatan orang-orang yang gagal dalam beberapa kepemimpinan, itu tidak mesti bahwa dia gagal segala-galanya. Boleh jadi hanya beberapa faktor yang mendorong sehingga dia harus lakukan. Sehingga saya kira kita juga menghindar perkara malu, merasa terpukul, merasa terganggu dengan adanya kasus di UIN Laut di Makassar. Apalagi memang kita anak yang lahir dari sini. Saya kira itu Pak Dokter. Nanti beberapa teori saya akan coba konsultasikan dengan promotor dari promotor. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau memang tadi tidak dihafal tanggal ini, saya kira patut diragukan. Masalah besar ini. Untuk bisa dijawab dengan tuntas. Baik, untuk kesempatan berikutnya, dengan hormat saya persilakan Bapak Dr. Muhammad Arif, SIP. Baik, terima kasih banyak Prof atas perkenalan
yang ditunggu-tunggu, tahap yang kurang lebih 4 tahun Bapak perjuangkan untuk bisa berdiri di depan. Selanjutnya ya saya sampaikan bahwa tidak banyak orang yang berkesempatan untuk lanjut studi S3. Kemudian pun kalau misalnya berkesempatan lanjut, tidak semua bisa menyelesaikan studinya Pak. Bahkan menyelesaikan studinya pun tidak semua dokter bisa berkesempatan untuk mengikuti ujian promosi seperti yang Bapak jalani hari ini. Jadi sehingga patut untuk kita syukuri. Baik, setelah membaca naskahnya, ada beberapa pertanyaan yang juga akan saya ajukan selaku penguji. Pertama, bahwa mengingat sebentar lagi ketika Bapak dinyatakan memenuhi syarat akan dikukuhkan menjadi doktor ilmu sosial, itu Pak ya. Nah, dalam ilmu sosial sebenarnya juga dikenal dengan kebijakan sosial Pak. Jadi basis teori kebijakan sosial itu ada, pun juga sebenarnya bahkan di Inggris ada program studi kebijakan sosial. Nah, kaitan karena Bapak Doktor Ilmu Sosial, Fakultas Administrasi Publik, mungkin perlu saya menguji pemahaman Bapak terkait dengan hubungan, kalau dianggap hubungan, dan kalau ada perbedaan, apa perbedaannya, kaitan dengan kebijakan sosial dan kebijakan administrasi dalam konteks kajian pendidikan karakter yang Bapak teliti. Silakan Profesor Silakan. Dokter, pada tulisan disertasi saya ini memang bicara tentang persoalan implementasi kebijakan pendidikan karakter. Saya kira bicara tentang implementasi kebijakan pendidikan karakter dari pertanyaan Pak Dokter itu ada 2 konsep utama yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah kebijakan sosial, dan yang kedua adalah administrasi publik itu sendiri. Kebijakan sosial ini saya kira dijadikan sebagai pedoman normatif tentang mengatur arah bagaimana tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Lalu tidak cukup dengan kebijakan sosial sebagai aturan normatif, harus didukung juga dengan adanya administrasi publik yang memiliki peran. Dan peran dari administrasi publik ini saya kira berkaitan dengan persoalan tata kelola, persoalan regulasi, persoalan koordinasi, dan mungkin juga koordinasinya bukan hanya ke dalam, kalau bisa sampai keluar. Misalnya ada pemangku jabatan yang terkait dengan lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah atau masyarakat. Lalu di mana perbedaannya? Saya melihat begini. Kebijakan sosial itu berfokus pada tujuan kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan keadilan sosial. Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan karakter, itu kebijakan sosial menetapkan nilai-nilai dan tujuan pendidikan karakter untuk menciptakan warga negara yang berakhlak dan bertanggung jawab. Itu pada ranah perbedaan pada kebijakan sosial. Pada perbedaan ranah administrasi publik adalah bagaimana proses teknis atau berkaitan dengan manajerial dalam mengelola serta menjalankan kebijakan publik itu sendiri. Nah, dalam konteks pendidikan karakter, administrasi publik berperan dalam bagaimana kebijakan itu diterapkan, dikelola, dievaluasi, dan dioptimalkan oleh lembaga pendidikan atau pemerintah yang ada. Selanjutnya, hubungannya antara kebijakan sosial dan administrasi publik pada implementasi kebijakan pendidikan karakter, yaitu kebijakan sosial menentukan arah dan tujuan pendidikan karakter, misalnya menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai religius, nilai-nilai nasionalisme, persoalan etika, wibawa, dan sebagainya. Sementara administrasi publik memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif melalui regulasi, pengelolaan sumber daya, adanya koordinasi,
serta perlu melakukan evaluasi kebijakan. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari pertanyaan itu adalah kebijakan sosial menetapkan apa yang harus dicapai, sementara administrasi publik mengelola bagaimana kebijakan itu dijalankan. Saya kira untuk sementara. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah kebijakan sosial itu bagian dari kebijakan publik atau sebaliknya? Saya kira Pak Dokter, kalau kita melihat kebijakan sosial bagian dari kebijakan publik, karena ketika kita bicara tentang kebijakan publik, yang kita bicarakan juga adalah orang-orang masyarakat di dalam kepentingan orang banyak. Jadi kalau saya melihat bahwa kebijakan sosial itu juga menjadi bagian dari kebijakan publik. Pak Dr. Muhammad Aris, Frances, persilakan Ibu Profesor Dr. Daswati. Baiklah, terima kasih pimpinan sidang Bapak Profesor Dr. Sunayan Priyadi MSc memberikan kesempatan kepada saya, dan yang saya hormati di Komisi Bersama Ibu Prof. Selamat datang di Palu, dan juga di media lain ya. Saya tadi mengikut sama penguji eksternal, tidak sempat menyebut satu persatu karena mendesak waktu. Tadi Formopendos ya sudah menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan oleh penguji eksternal dan penguji internal. Saya hanya ingin bertanya saja atau memberikan atau ingin mendapatkan penjelasan lengkap ya tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang sebenarnya yang Formopendos itu teliti. Nah, seperti misalnya Pak Sakir adalah dosen UIN, ya tentu lebih banyak memahami tentang situasi dan kondisi yang ada di UIN, ya. Dalam hal ini tentu terkaitannya dengan pendidikan karakter. Nah, kalau saya melihat di disertasi Pak Sakir, ya, di mana dalam hal ini tertulis bahwa visi misi UIN Dato' Kerama Palu sebagai perguruan tinggi Islam yang bertujuan membentuk lulusan dengan karakter yang kuat baik dalam aspek religius maupun sosial. Nah, kalau di dalam disertasi ini sudah jelas bahwa visi dan misi UIN itu sudah jelas. Nah, pertanyaan saya, mungkin ada yang bisa disampaikan kepada untuk memperkuat semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh penguji eksternal ya dan internal ini, dan saya meminta kepada Pak Sarif untuk memberikan penjelasan sebenarnya ya di dalam penelitiannya ini tentu ada permasalahan ya yang ditemukan di lapangan, terutama tadi dikatakan bahwa sumber daya. Nah, memang dalam di UIN apakah memang karakter daripada sumber daya yang ada di sana ini bermasalah sehingga Bapak tertarik untuk melakukan penelitian, atau mungkin ada jawaban dari Formopendos itu tentang alasannya memilih ya penelitian pendidikan karakter di UIN atau Kerama Palu. Nah, mohon penjelasannya. Ya baik, terima kasih Bu Prof. Saya kira secara umum bahwa penelitian saya di sini dan itu lebih dititik beratkan pada persoalan kebijakan pendidikan karakter. Yang pertama mengacu pada visi UIN itu sendiri, yaitu mengembangkan kajian Islam moderat yang berbasis pada integrasi ilmu, spiritualitas dan kearifan lokal. Nah, itu saya kira pada dimensi spiritualitas itu di situ syarat dengan persoalan-persoalan pendidikan karakter. Yang kedua, saya ingin mengungkapkan bahwa mungkin agak lepas dari ini tulisan saya. Tadi saya membaca ada tulisan namanya Pak Siman, itu mahasiswa dari PB Bandung di Bogor.
dia KKN itu 15 tahun baru selesai. 15 tahun ini pun tinggal diajak oleh rektor untuk direview. Dan ketika ditanya, saudara harus menulis, dia bilang saya tidak punya kemampuan menulis. Maka 15 tahun ketika dia KKN mengajari masyarakat bertani membuat jalan, itulah menjadi karya skripsi dia. Dan dia dinobatkan sebagai mahasiswa yang ternama. Saya melihat dalam fenomena ini adalah pendidikan karakter itu memang tidak semudah yang kita harapkan. Kita butuh waktu, butuh proses untuk mendapatkan kualitas mahasiswa yang memiliki kualitas akademik bagus plus kualitas etika moral yang bagus. Nah, kendala-kendala kita kan adalah apa ya? Mungkin ada satu statement saya, ada mahasiswa misalnya Prof, nilai agamanya itu 9-10, tapi dia tidak pernah sholat juga, tapi kognitifnya itu 9-10. Nah, yang kita harapkan arahnya ke sana, bahwa ada keterpaduan antara pengetahuan dia dengan etika atau karakter dia. Jadi saya kira ke depan mungkin saya berpikir kita ingin memulai dari karakter-karakter yang kecil dan sederhana untuk mencapai karakter yang besar. Kata Lon, untuk mencapai 1000 mil tentu memulai dari satu langkah. Saya kira untuk sementara itu. Baik, terima kasih Prof. Das wakilnya. Selanjutnya saya persilakan Profesor Dr. Muraida SPD. dan saudara Dr. Muhammad Arif
pada kelalaian saya sebagai manusia. Ternyata itu di halaman 86 ada saya tulis. Yang kedua, pertanyaan Ibu Prof, saya melihat begini, teori implementasi kebijakan oleh Windler ini menekankan pada keberhasilan implementasi kebijakan itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah content of policy atau isi kebijakan. Yang kedua content of implementation atau konteks implementasi. Nah, dari dua hal ini, yaitu teorinya ini dapat saya lakukan 3 bagian berkaitan dengan penelitian pendidikan karakter. Pertama berkaitan dengan menganalisis kebijakan itu sendiri. Yang kedua menganalisis konteks implementasi. Lalu yang ketiga melakukan evaluasi keberhasilan implementasi. Lalu pertanyaan Ibu Prof tadi, bagaimana isi kebijakan di UIN Datuk Karamapal berkaitan dengan pendidikan karakter? Itu saya coba juga bagi dalam 3 variabel. Pertama, perlu ada kejelasan tujuan. Dalam hal ini kebijakan pendidikan karakter di UIN itu perlu memiliki tujuan yang spesifik. Yang kedua, sumber daya yang tersedia. Apakah terdapat cukup tenaga pengajar? Bagaimana kurikulum? Bagaimana penganggaran? Apakah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan? Lalu yang ketiga, ya saya kira perlu ada dukungan dari pemangku kebijakan. Sejauh mana pihak rektorat, dosen, dan tenaga kependidikan mendukung pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter. Dalam konteks implementasi di UIN Datuk Karamapal atau konteks of implementation, itu saya kira juga ada 3 hal itu saya melihat itu, Prof. Pertama, kondisi sosial dan budaya kampus, di mana lingkungan akademik mahasiswa itu mendukung persoalan internalisasi pendidikan karakter. Yang kedua, bagaimana ada komitmen pelaksanaan kebijakan. Lalu yang ketiga, ada tingkat resistensi atau hambatan yang terjadi. Dan temuan saya berkaitan dengan pendidikan karakter di UIN ini, implementasi adalah menghubungkan dengan temuan di lapangan, yaitu bahwa implementasi kebijakan pendidikan karakter di UIN Datuk Karamapal itu belum sepenuhnya berhasil dijalankan dengan baik, atau dalam urusan masalah saya tadi jawaban belum efektif. Pada sisi kebijakan atau contents of policy, itu bagian sumber daya khususnya aspek staff itu berupa ketersediaan dosen itu belum memadai. Belum lagi pada aspek fasilitas yang tersedia juga belum memadai. Dengan teori Green Day ini maka belum terpenuhi. Oleh karena itu keterhubungan teori Green Day dengan temuan saya di lapangan adalah bahwa teori ini akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi kebijakan pendidikan karakter di UIN Datuk Karamapal. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Syakir, saya sambung kembali. Pak Syakir, dari teori Green itu kan ada satu isinya Pak Syakir. Yang pertama itu seberapa besar kekuasaan terlibat, seberapa besar kekuasaan terlibat dalam menghandle kebijakan. Nah, pertanyaan saya, seberapa besar pengambil kebijakan menghandle atau melaksanakan, merancang dan melakukan pengawasan terkait dengan kebijakan implementasi pendidikan karakter. Itu Pak Syakir. Terus kemudian saya sambung yang kedua dan yang terakhir Pak Syakir, apa harapan Prof. Felix terkait dengan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan pendidikan karakter terhadap pemangku kebijakan. Terima kasih Pak Syakir, semoga bisa memberikan narasi atau deskripsi atas pertanyaan. Saya kembalikan kepada Pak Syakir. Prof, saya kira
terlibat dalam pengambilan satu kebijakan, saya kira kalau kebijakan itu berkaitan dengan kemaslahatan umum, karena pada intinya kan kebijakan atau implementasi kebijakan itu lebih pada nuansa kemaslahatan umum, tidak ada orang dirugikan dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan bagaimana juga seberapa besar pengambilan keputusan, ya saya kira saya berharap para pengambil keputusan bisa mengambil keputusan yang tepat karena ada juga satu keputusan bagus keputusannya tapi tidak cocok diterapkan pada waktu itu, sehingga dalam teori administrasi juga menerapkan satu implementasi kebijakan dilihat siapa orang yang diterapkan. Kadang-kadang aturannya bagus tapi orang yang mau menerima aturan itu yang belum siap. Sehingga harapan saya adalah ada kesesuaian antara pengambilan kekuasaan itu lebih banyak menguntungkan kemaslahatan orang, dan pengambilan keputusan itu harus sesuai dengan sasaran. Harapan saya adalah ya saya kira rektor dan seluruh aparat jajarannya yang perlu meningkatkan pendidikan karakter dengan berbasis pada penilaian implementasi tadi. Artinya variabel-variabel komunikasi, disposisi, sumber daya itu menjadi acuan dalam mengelola kebijakan di UIN Datuk Karamapalo. Saya kira itu. Terima kasih, Bro. Boleh minum Pak Sakit, karena ternyata yang kurang banyak sekali dibatasi. Dengan hormat saya mempersilakan kepada Ibu Dr. Rahmawati Halim Khusus MSc. Pada itu silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia pada hari ini Pak Promotentus, Pak Sakir Robi, dan para undangan sekalian yang tidak bisa disebutkan baik, sudah cukup banyak tadi yang pertanyaan-pertanyaan berat yang disampaikan oleh para pengemudi. Jadi saya hanya ini yang pertama Pak Sakir, ini minta konfirmasi dari Pak Sakir. Saya lihat ini ada di halaman 232 berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Promotentus. Dijelaskan di sini bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan karakter itu kurang efektif dari 4 aspek disebutkan di halaman 23. Padahal kalau kita mendengar tadi kesimpulannya itu bahwa implementasi pendidikan karakter yang dilakukan itu sudah efektif. Jadi saya ingin minta penjelasan kenapa bisa berbeda, Pak. Berarti Pak Sakirnya tidak konsisten, gitu ya. Maaf ini Pak. Saya lanjut Pak ya. Saya lanjut. Kalau memang kurang efektif, apa kira-kira langkah strategis yang bisa Promotentus sarankan supaya pendidikan karakter ini tidak karena ini bisa lebih efektif lagi, itu ya khususnya, dan kemudian di Sulawesi Tengah pada umumnya. Ya, hanya itu Pak dari saya. Saya persilakan kepada Promotentus untuk menjawab pertanyaan saya. Saya kira statement yang saya kemukakan berkaitan dengan efektif dan kurang efektif itu pada
penilaian saya pada teorinya Edward, dari 4 karya itu 3 sudah bagus, 1 yang belum bagus. Yang belum bagus inilah berkaitan dengan sumber daya, dan saya melihat itu belum efektif. Lalu yang kedua, kalau dia kurang efektif, apa yang perlu dilakukan? Saya kira langkah-langkah pertama harus ada kesatuan visi dan pandang dari seluruh komponen yang ada di UI, mulai dari jajaran rektor sampai pada tingkat termasuk clearing service, untuk membangun kekuatan pendidikan karakter. Karena saya kasih contoh misalnya begini, dokter. Saya menyinggung kenapa juga CS itu perlu ada pendidikan karakter. Karena biasa kalau tidak ada pengawas dia tidak bekerja juga. Padahal ada pengawas dan tidak, sudah ditanamkan rasa kedisiplinan dan tanggung jawab. Itu juga saya kira jadi harus ada seluruh komponen yang di kampus itu harus bersama-sama untuk mau meletakkan pendidikan karakter di atas segala-galanya. Yang kedua perlu mungkin ada peningkatan pendanaan. Ya, kami di UIN itu dalam beberapa literasi yang saya baca, 16 UIN itu sama dengan 1 perguruan tinggi umum negeri anggarannya. Jadi misalnya UNTAD ini 10 triliun, itu dibagi ke 16 kalau ini. Nah itu berdampak pada sumber daya dengan variabel-variabel lain saya kira, termasuk tadi sarana fasilitas yang kurang. Yang ketiga saya kira harus juga ada membangun mindset kesadaran diri, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan sampai pada unsur pimpinan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mestinya unsur pimpinan itu menjadi garda terdepan dan dia menjadi pilot project, model percontohan. Karena kalau saya pakai pendekatan teori ikan itu selalu busuk dari kepala, tidak ada ikan busuk dari ekor. Maka keteladanan itu memulai dulu dari atas, baru dia turun ke bawah. Saya kira untuk sementara itu. Sebelum saya serahkan ke pimpinan rapat, saya mempersilakan kepada diri saya sendiri juga sedikit, mungkin tidak bertanya serius saja. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku insyaallah yang saya hormati Bapak Prof. Selamat selaku pimpinan sidang, wabil khusus Ibu Prof. Dr. Haji Kasmawati Umum selaku tamu di eksternal, dan Bapak Ibu tim komisi sidang promosi yang saya banggakan, dan undangan keluarga yang sempat hadir pada hari wabil khusus Ibu Natalia Prof. Saya adalah mahasiswa beliau. Pak Sakir, saya pertama kata kunci dari Ibu Prof. Andika Smawati tentang wujud, tadi juga dari Pak Aris juga sempat juga mensekir hal itu terkait kebijakan. Ya, tentu sudah pasti ada. Saya tidak bermaksud menggurui teman-teman di UIN, tapi apa yang kami lakukan di Padulaku mungkin bisa menjadi bahan set pertimbangan atau apa. Dalam hal kebijakan tentang pendidikan karakter itu, mungkin kata wujud yang diharapkan oleh Prof. itu ini terkait dengan ada kaitan dengan efektivitas. Karena di kesimpulan Bapak kan di poin 2 itu yang kurang efektif dan berbahaya. Sudah pastikan dimulai ada satu kebijakan itu dituangkan dalam bentuk SKS. Itu yang jelas. Nah dari situ kemudian disebut ada sejumlah dari ada yang masuk ke dalam panduan akademik
dicontohkan di situ poin-poin. Dan termasuk bahkan CSR itu Pak, biasanya istilahnya itu adalah SOP yang berapa dia menyangkut yang itu kan pakai tanggung jawab. Ini adalah semua dokumen pendukung. Ketika ada pertanyaan berapa efektivitasnya, maka Bapak yang mengatakan kami sudah ada dokumen bla bla bla. Ini adalah bentuk implementasi. Tetapi kemudian implementasi itu kalau kemudian kita kan kadang-kadang ada buku buat, tapi belum tentu dimenjadi itu efektif. Maka ada tadi Ibu Prof tadi katakan tentang pengawasan. Tapi saya ingin lebih menekankan pada pendidikan, implementasi pendidikan karakter di dalam pembelajaran. Ini begitu. Maka acuannya adalah selain kita di setiap program studi memiliki visi misi keilmuan, ya, lalu kemudian di breakdown di dalam tadi sudah disinggung tentang CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan, lalu di breakdown di dalam CPLK untuk mata kuliah. Nah di CPL itu di kami ada 12, lalu dari 12 itu kita mencoba mencocokkan CPL manakah yang berkaitan dengan karakter. Di situ ada tentang kejujuran, kerjasama dan sebagainya. Misalkan untuk CPNK 1 itu terkait dengan kerjasama, membangun kerjasama tim dalam belajar bidang apa, itu bisa CPL sekian. Nah dari situ kemudian masuk sampai ke evaluasinya Pak. Di evaluasinya itu ada penilaian, namanya kalau kami yang kebetulan sudah masuk di OP itu penekanannya 50% itu di ruang ITS UAS. Maka itu kita breakdown lagi menjadi 25% itu kita sepakati untuk sikap. Nah, semua yang bertalian dengan poin-poin karakter di dalam tujuan pembelajaran itu diukur dengan penilaian sikap dan itu terukur. Maka ini adalah bentuk implementasi real terkait kebijakan. Kepada arah itu sehingga nanti ini terkait dengan IKU kontraknya Pak Rektor dengan Menteri. Pencapaian IKU sekian itu, maka itu kami penilaian itu secara sistematis masuk. Nah itu Rektor akan dibantah oleh Menteri pencapaian. Jadi ini keterkaitan. Jadi implementasi karakter itu tidak sebatas pada wacana tetapi real dalam dokumen-dokumen itu. Jadi kalau bilang bisa ditanya ke kami efektivitasnya, maka saya berani mengatakan kami efektif. Misalnya rata-rata nilai sikap dari anak-anak kami itu bermain di sekian persen. Misalnya kalau misalkan dari persentase 100 hanya bisa 20%, ini kan nilai karakter masih rendah. Itu bisa sih. Jadi bisa terukur. Bapak tidak perlu jawab. Biar Bapak jawab dulu, nilai saya sudah masuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke pimpinan Bapak. Ya, terima kasih Pak Dr. Abdul Rizal. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Muhammad Khairil, MSc INA. Ya, terima kasih Pak Ketua. Bapak Ibu di Pemilihan saya hormati, keluarga besar umum yang hadir dan seluruh hadirin juga Promovenus Pak Zakir. Ada satu quote bilang begini Pak Zakir. When you lose your money, you lose nothing. When you lose your health, you lose something. When you lose your character, you lose everything. Saya tidak minta Bapak terjemahkan. Apabila Anda kehilangan uang, sesungguhnya Anda belum kehilangan apa-apa. Begitu Anda kehilangan kesehatan, Anda kehilangan sesuatu. Tapi ketika Anda kehilangan yang namanya karakter, you lose everything. Anda kehilangan segalanya. Saya kasih satu contoh kasus Pak Zakir dan saya minta Bapak memilih mana yang lebih tepat menurut pandangan Bapak dari segi karakter. Saat saya berada di tengah mahasiswa, saya bilang kepada mahasiswa, kalau Anda berhenti di lampu merah Sigma jam 2 malam, yang ada tinggal Anda sendiri, apakah Anda akan lewati itu lampu merah ataukah tidak? Ragam jawaban mahasiswa. Kelompok pertama bilang begini, saya akan tinggal Pak,
karena itu tetap aturan, kita akan lakukan aturan itu. Tapi mahasiswa yang kedua bilang begini, Pak, saya lewati itu lampu merah, saya tidak berhenti kalau lampunya merah. Dia bilang, Pak apa? Tinggal saya sendiri. Dan itu lampu merah jam 2 malam. Lampu merah kan dibuat untuk mengatur lalu lintas. Nah tinggal saya yang diatur untuk apa tinggal? Menurut Bapak, mana yang paling benar dari kedua pendapat itu? Silakan. Kalau kita mengacu pada aturan, maka yang paling benar yang pertama. Artinya sekalipun tinggal saya sendiri, tapi aturan itu tetap berlaku untuk saya dan semua orang. Bukan cuma itu Pak Rob. Kadang-kadang cuma sendiri dia lewati, dia pikir tidak, di tengah jalan tiba-tiba dia jatuh motornya. Lalu dia disangka-sangka ada kendaraan datang. Itu karena melanggar. Jadi saya kira yang pertama itu Prof yang tetap kita ini, bahwa ada orang dan tidak ada orang. Kalau kita punya rasa kedisiplinan yang tinggi, kita tetap pada istiqomah bahwa tetap saya taat pada aturan. Saya kira itu Prof. Terima kasih Pak Profesor Dr. Muhammad Khairil, PhD, Magister Hukum. Bagaimana Prof. Pedus masih bisa bertahan? Karena pertanyaan saya ini kurang lebih 7. Ya, baik ya. Jadi saya kira saya hanya sekedar ingin memberikan penguatan terhadap masukan-masukan tadi, apa yang disampaikan oleh para tim peneliti. Yang pertama terkait dengan teori utama George Edward Reed yang Prof. gunakan ini sebenarnya kalau kita menelusuri teori ini sejak dikembangkan sekitar tahun 80-an. Dan teori ini Edward mencoba mengikuti berbagai teori yang dikembangkan oleh teori-teori sebelumnya, misalnya Masmania, kemudian Grindel tadi juga seperti itu. Tetapi ada satu kelemahan dari teori ini sebenarnya, karena dia hanya fokus kepada persoalan-persoalan internal. Dia tidak mampu mengcover persoalan-persoalan yang sifatnya eksternal, misalnya persoalan-persoalan yang bersifat memiliki nuansa politis. Ini kelemahan dari teori-teori Grindel. Nah, oleh karena itu seharusnya memang dalam penetapan teori utama itu, Prof. menjelaskan apa yang menjadi argumentasi yang bersifat akademik sehingga lebih memilih teori Edward. Ya, sehingga tidak digiring kemana-mana persoalan Grindel, Masmania sampai mobil dan sebagainya. Nah, peneliti harus menjelaskan itu dulu ya. Itu yang saya lihat belum terjelaskan, belum tertulis di disertasi ini. Ya, mungkin nanti bisa diperbaiki ya, atau disempurnakan. Nah, yang kedua soal novelty. Novelty ini memang salah satu persyaratan utama sebenarnya dalam penulisan sebuah disertasi. Harus ada sebuah kebaharuan. Nah, tadi saya sudah singgung bahwa kebaharuan itu tidak muncul serta-merta di sini. Ya. Tetapi harus ada kronologis, harus ada dukungan-dukungan teori. Ya, tadi kolumnis Karnal mengatakan bisa Anda men-challenge sebenarnya teorinya Edward itu. Ya, bisa Anda challenge bahwa ternyata Edward tidak mengembangkan aspek pengawasan ini. Maka kami menemukan bahwa penting sekali misalnya aspek pengawasan atau aspek perilaku dikembangkan yang tidak dikembangkan oleh Edward. Ya, itu adalah sebuah pembaharuan. Atau dalam perspektif metodologi, Bapak bisa challenge persoalan metodologinya bahwa ternyata dengan pendekatan kualitatif ya tidak cukup untuk membedah persoalan ini. Bisa di-mix antara kuantitatif dan kualitatif. Itu juga adalah temuan atau novelty. Nah, ini saya kira penting nantinya ya, tetapi bukan berarti merubah secara total ini ya. Ini sekedar ingin saja disampaikan ya, dan inspirasi nanti buat mahasiswa lainnya yang akan melanjutkan studi doktoral. Nah, saya kira itu beberapa saran dari saya, dan akhirnya mungkin kita tidak perlu begitu ya, karena waktu dan nilainya juga sudah ada ya. Baik, setelah nilai
masing-masing tim penguji dimasukkan, maka kami semua berkesimpulan bahwa indeks prestasi rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi itu adalah 3,94. Ya, disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redundansi ilmiah diberi nilai 87 ya, atau sama dengan A ya. Lalu indeks prestasi kumulatif adalah 3,97. Itu dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai doktor Zakir Lobu dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Apakah Pak Dr. Zakir terima ini? Alhamdulillah, terima dengan senang hati. Kalau Pak Dr. Zakir terima, saya kira ada berita acara di dalam tangan ini. Ke depan. Saya panitia ujian doktoral melantik Saudara Dr. Zakir Lobus menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Moga-moga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara berikan bagi pengetahuan nusa bangsa. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Saya persilakan untuk sebelum kita tutup ujian promosi doktor ini, maka saya beri kesempatan kira-kira sekitar 7 menit ya untuk memberikan ucapan terima kasih dan mungkin ada kesan dan pesan yang akan disampaikan. Silakan Pak Doktor ya, jadi kita harus memanggil beliau sebagai dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Pertama-tama selaku hamba Allah pada kesempatan hari ini, ujian yang sangat berarti bagi saya, bagi keluarga, saya ucapkan syukur alhamdulillah, dan oleh Allah telah memperpanjang kekuasaan-kekuasaannya kepada pimpinan sidang, penguji, dan keluarga, teman, dan sebagainya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perjuangan saya ini, karena saya ini Pak Prof sudah 3 kali kuliah S3, dan ternyata kalau saya analogikan, saya cari jodoh sampai melalang buana ke daerah orang, padahal tetangga sendiri jodoh saya. Saya kuliah di Brunei, tapi selesai semua mata kuliahku. Hanya ada persoalan yang ini ke dalam, sehingga waktu saya kuliah Pak Rektor, Pak Basirjo tawarkan, apakah Pak Zakir punya nilai yang didapat di sana mau diambil atau Bapak ikut kuliah lagi. Saya katakan, karena saya membayar SPP, saya juga ingin mencari ilmu, saya kuliah dari nol kembali. Jadi semua nilai yang saya peroleh
dalam nilai kuliah yang ada di sini. Yang kedua, saya melihat bahwa memang janji Allah itu benar. Ada dua karakter manusia yang selalu dipelihara oleh Allah dan dimuliakan, yaitu yarfa'illahu lazina amanu minkum, yang pertama orang beriman, walazina utul ilma darajat, orang-orang yang belajar menuntut ilmu. Jadi saya sarankan, mungkin ada teman-teman dari perguruan tinggi lain yang lagi kuliah S3, memang perjuangan menyelesaikan S3 baru saya rasa hari ini cukup berat. Tapi badai pasti berlalu, sehingga ada pepatah saya itu, ini mentari pagi menyinari desa. Ya, boleh dilengkapi sedikit. Angin berhembus terasa damai, perjuangan tuntas terbayar sudah, ilmu tercurah untuk kemaslahatan ramai. Itu masih sifatnya umum. Yang lebih pribadi ini, pergi ke taman membawa bunga, indah warnanya, harum baunya. Hari ini terukir bangga, gelar doktor resmi diraih saya. Dan yang terakhir, terima kasih kepada istri, anak-anak, teman seperjuangan, terutama Ibu Dr. Saminah MPD, seperjuangan satu ketua program studi. Beliau banyak memberikan dorongan. Setiap ada waktu lari ke ruangan saya, karena waktu saya ketua jurusan selalu ditanya kapan Bapak mau selesai. Jadi saya bilang tunggu saja habis masa jabatanku baru saya konsentrasi untuk penyelesaian. Ya, saya kebetulan Ibu Prof 2 periode menjabat ketua jurusan di UI dengan mahasiswa terbanyak, yaitu mahasiswa pendidikan agama Islam. Itu juga yang menjadi dilema saya, kenapa lama selesai, karena saya hidup si dua malakama. Kalau saya layani mahasiswa, pasti kuliahku tidak bisa jalan. Kalau saya kuliah, pasti mahasiswa unjuk rasa. Maka saya korbankan, biarlah saya menjadi dingin di tengah-tengah padang tanah usia luas. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh dosen yang telah mengajar saya, mendidik saya sejak saya kuliah masa COVID sampai hari ini, terutama Pak Ketua Program Studi tiap hari menegur saya, dan teguran itu bagi saya itu seperti orang tua tanya anak, apa kabar? Kalau saya mau jawab baik, berarti saya bohong. Kalau tidak baik, saya juga bohong. Maka saya diam, dan lalu saya harus lakukan apa yang saya harus perbaiki dengan pertanyaan itu. Maka saya berupaya untuk secepatnya saya selesai. Malahan penyelesaian saya ini saya berjuang sampai di tingkat direktur, saking saya mau cepat selesai. Karena waktu itu Pak Wadila berikan saya bapak cuti karena ada beberapa hal. Saya bilang tidak, saya harus berjuang. Karena kalau saya tunda lagi 6 bulan ke depan, tingkat stres saya lagi datang. Sehingga saya bilang tidak, insya Allah saya bisa ada jalan. Dan alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih Pak Wadila yang memberikan solusi bagi saya bahwa semua bisa kita lakukan asal butuh kedisiplinan dan kesabaran. Terutama juga kepada adik-adik saya, ada kemenakan saya, ada mahasiswa-mahasiswa saya, terima kasih atas dorongan, dan insya Allah nanti saya mengajar sudah ilmu doktor saya pakai, bukan lagi ilmu magister. Karena ada korelasi yang signifikan antara keilmuan dengan implementasi di lapangan. Saya selalu bilang tidurnya seorang dokter berbeda dengan magister, karena beban berpikir tanggung jawabnya lebih tinggi dokter. Jadi kalau magister tidur jam 1 malam, mestinya dokter tidur jam 2 malam. Apalagi yang profesor. Sehingga insya Allah
Saya berusaha ke depan kaitan dengan implementasi kebijakan karakter di kampus. Saya berusaha untuk saya menjadi juga bagian mesin dari mendorong terciptanya terbangunnya pendidikan karakter di kampus. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Permohonan maaf dan apresiasi yang setinggi-tingginya, bil khusus kepada ibunda saya dari Makassar. Tidak gampang waktunya hanya untuk saya bisa doktor hari ini. Saya kira apapun yang saya berikan tidak seimbang dengan perjuangan beliau sampai hadir di sini. Saya hanya menyerahkan kepada Allah, dan Allah lah yang bisa membalas kebaikan ibu, dan semoga ibu kembali ke Makassar dalam keadaan sehat, selamat, dan panjang. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada Ibu Prof. Dahlia juga. Kebetulan Ibu Prof ini orang tua saya. Saya juga biasa kalau ada apa-apa Ibu Prof panggil di Basnas untuk bantu-bantu sedikit. Dan saya termasuk orang pertama tim tim penolong itu untuk Basnas pertama. Dan itu Ibu Prof banyak memberikan pelajaran ikhtibar bagi saya untuk membantu beliau. Terutama beliau juga saya anggap orang tua yang banyak memberikan arahan. Kadang-kadang minta maaf Ibu Prof memberikan pelajaran pada anak-anaknya. Dia cuma katakan, coba kau lihat Pak Sakit di sebelah itu. Hanya itu yang kata ini, lihat saja Pak Sakit di sebelah itu. Saya kira demikian. Terima kasih Ibu Prof, sehat selalu. Demikian, walillahi akibatul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Sakir Lobut ya. Jadi sekali lagi, mulai saat ini sudah bisa mencetak kartu nama dan mencantumkan Dr. Sakir Lobut dan memasang kain hitam yang dipasang di depan meja itu mencantumkan nama juga Dr. Sakir Lobut MS. Saya kira kalau kita mendengarkan tadi perjalanan akademiknya Pak Sakir Lobut ini memang cukup panjang ya, tetapi beliau sangat tegar ya. Sampai saya ketemu di sini, makanya saya heran waktu dia menghadap sama saya. Iya, tapi saya kira patut diapresiasi perjuangan Pak Dr. Sakir ini, luar biasa kalau menurut saya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama Rektor Universitas Trisakti menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perkenan hadir, terutama yang mayoritas yang hadir pada kesempatan ini, Sivitas Akademika Universitas Islam Negeri. Ya, sekali lagi terima kasih ya, dan mohon maaf jika dalam prosesi sidang ujian terbuka ini ada hal yang kurang diperhatikan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Dr. Sakir Lobut saya nyatakan ditutup dengan